Kamu sebenarnya punya bakat terpendam, namun kamu masih belum tahu bakat apa yang sesuai dengan potensimu. Mari kita berkunjung ke Nusantara International School. Di sini kamu bisa berkenalan dengan siswa-siswi yang punya bakat spesial. Namun sebelumnya saya sedikit menjelaskan apa itu bakat. Bakat adalah sebuah kemampuan bawaan seseorang, berupa kapasitas diri yang masih perlu untuk dikembangkan dan dilatih lebih lanjut agar dapat mencapai cita-cita yang diharapkan kelak. Secara umum, bakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Bakat umum ini dimiliki oleh setiap individu dan menjadi sesuatu yang biasa, seperti kemampuan menulis, membaca, mendengar, berpikir, berbicara, berjalan dan sebagainya. Sedangkan bakat khusus adalah suatu potensi spesial yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Yang mana jika dikembangkan dengan baik akan menjadi sebuah kemampuan spesial, prestasi dan bahkan bisa menjadi sebuah profesi. Nampaknya lonceng istirahat sudah berbunyi, mari kita langsung berkenalan dengan siswa-siswi Nusantara International School yang mempunyai bakat khusus. Di sini kami mempunyai 8 bakat khusus. Perkenalkan, yang pertama adalah Najwa Shihab dari Indonesia. Ia memiliki bakat spesial dalam bidang verbal. Masa SMA adalah masa yang dimaafkan. Bakat verbal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam menguasai konsep kata per kata, tulisan maupun dalam hal kemampuan berbicara kepada orang lain dengan baik. Individu yang memiliki bakat verbal kecenderungan mampu mengelola rasa percaya dirinya, mempunyai mental yang baik, terbiasa menjadi pusat perhatian, serta mudah dalam membangun keakraban dengan orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah teman kita yang punya bakat di bidang numerikal. Perkenalkan Pythagoras dari Yunani. Bakat numerikal, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang matematika. Mereka memiliki kemampuan berhitung, kemampuan menalar angka-angka, menggunakan dan menguraikannya secara logis. Dengan kemampuan tersebut mereka mampu menghitung problem aritmatika dengan cepat dan tepat, mampu menganalisis permainan berpikir seperti bermain catur serta memperoleh prestasi dalam bidang MIPA. Kemudian selanjutnya perkenalkan Albert Einstein, kelahiran Jerman, berkebangsaan Amerika Serikat. Albert Einstein memiliki bakat skolastik yang sangat baik. Ia tercatat telah menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah. Bakat skolastik adalah kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Dapat dikatakan bahwa bakat skolastik adalah sebagai kemampuan kombinasi antara bidang numerikal dan verbal. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir, penalaran, mengurutkan, menciptakan hipotesis, dan pandangan hidup yang bersifat rasional. Yang keempat, perkenalkan Pablo Picasso dari Spanyol. Ia mempunyai bakat abstrak. Bakat abstrak merupakan kemampuan seseorang dalam membuat pola, memahami pola, rancangan, bentuk, ukuran, diagram, dan posisi lainnya yang berkaitan dengan keruangan. Kelima ada Soichiro Honda dari Jepang, ahli dalam mekanik, pendiri perusahaan Honda. Bakat mekanik adalah potensi dalam diri seseorang tentang prinsip-prinsip ilmu pengetahuan alam, pengetahuan alat dan mesin-mesin, serta bentuk mekanik lainnya. Selanjutnya yang hobi TikTok, ini ada Mr. Habi Lame dari Italia. Ia memiliki bakat relasi ruang yang sangat baik. Bakat relasi ruang adalah kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi. Dengan kata lain, seseorang dengan kemampuan relasi ruang mempunyai kepekaan terhadap visual. Bakat seperti ini berpotensi menjadi seorang fotografer, sutradara film, artis dan sebagainya. Yang ketujuh, ada Dmitri Mendeleev, seorang ahli kimia dari Rusia. Karena ketelitiannya ia dapat menciptakan susunan tabel periodik atom. Ia salah satu pemilik bakat ketelitian klerikal yang luar biasa. Bakat ketelitian klerikal adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti menulis, pelayanan pembukuan, ramu-meramu yang diperlukan di kantor, laboratorium, perusahaan dagang, di mana pencatatan harus diatur, disimpan, dicek secara cepat dan teliti. Yang terakhir adalah orang yang memiliki bakat bahasa yang sangat baik. Ada Vicky Naki dari Indonesia. Ia memiliki kemampuan beberapa bahasa dan mampu berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai negara. Bakat bahasa adalah kemampuan seseorang mengenal ejaan, kaya kosakata, kepekaan dan kelancaran berbahasa seseorang. Di antara beberapa bakat tadi, apakah ada yang sama denganmu?
Jika ada, kamu harus mengembangkannya dengan belajar dan latihan tekun. Jika masih belum ada, kamu harus mencari tahu potensi yang kamu miliki. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk pengembangan diri kalian, terutama tentang bakat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton, sampai bertemu pada video selanjutnya.